Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Novianti dari Prodi Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi klasik. Yang pertama yaitu akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional yang tinggi itu akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan pendapatan masyarakat yang tinggi itu akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Maka keuntungan yang dicapai oleh sektor usaha dapat mencapai targetnya. Terdapat 5 aliran. Aliran pertama yaitu perusahaan memberikan gaji, upah, sewa kepada rumah tangga. Lalu aliran yang kedua, pendapatan rumah tangga membelikan konsumsi rumah tangga kepada perusahaan. Lalu aliran yang ketiga, dari rumah tangga, sisa pendapatan rumah tangga itu ditabungkan kepada bank atau lembaga keuangan. Lalu aliran yang keempat, lembaga keuangan atau bank meminjamkan uangnya kepada investor untuk mereka menanamkan modal. Aliran kelima, investor itu menanamkan modal atau investasi kepada perusahaan. Dari kurvanya, semakin banyak bunga bank, maka semakin banyak orang untuk menabung. Dan sebaliknya, semakin rendah bunga bank, maka semakin sedikit orang untuk menginvestasi. Lalu yang kedua, ada fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Ekonomi klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan mendapatkan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga pengangguran dapat dihapuskan. Lalu ada kritik Keynes terhadap pandangan klasik, bahwa penggunaan tenaga penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang berada pada perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan antara Keynes dan klasik berada pada persoalan-persoalan yang pertama, yaitu faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, yaitu sifat-sifat yang berkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Lalu ada penentu tabungan dan investasi. Dari penentu tabungan, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan bergantung pada tinggi rendahnya suku bunga, tetapi tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Lalu penentu investasi, keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Kemudian ada penentu suku bunga. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Lalu, menurut pandangan Keynes terhadap suku bunga, dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Kemudian ada permintaan agregat. Tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kenaikan membayar barang dan jasa yang diminta. Penentu pembelanjaan agregat yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor ke pasar dunia. Yang terakhir ada perkembangan analisis makroekonomi. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynes. Yang pertama ada monetavis, yaitu sistem pasar bebas cukup efisien dalam pengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Yang kedua ada klasik baru, menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi, dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Yang ketiga ada supply side, yaitu sistem pasar lebih mudah dikendalikan, juga mampu membawa kesempatan kerja penuh. Dan yang terakhir ada Keynes baru, sistem pasar sempurna dan dapat dengan sendirinya membuat pengeluaran sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempatan kerja penuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.